Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mensimulasikan RPP kelas 4 SD semester 1, tema 5, pahlawanku, dan subtema 3, sikap kepahlawanan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD pada kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Wah, sudah pada duduk rapi ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, kalau semuanya sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, perhatikan dulu lingkungan sekitarnya. Di bawah mejanya, di lacinya, di lantai dekat tempat duduknya, apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, tolong dibuang ya ke tong sampah, supaya kelas kita ini dalam keadaan yang bersih dan kita pun nyaman untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas ini. Jika sudah dikutip sampahnya, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu harapkan kepada anak Ibu yang pagi ini datangnya paling awal sekali. Siapa anak Ibu yang datangnya paling awal? Chandra? Iya, kamu datangnya paling awal ya? Baiklah, karena untuk menghargai kedisiplinan kamu dalam datang ke sekolah, maka yang akan memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada Chandra. Setelah selesai berdoa, selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semua. Yang namanya disebutkan tolong angkat tangannya ya. Ani, apakah hadir? Budi, Citra, Chandra, Desi. Baiklah, anak-anak Ibu semua hari ini hadir ya. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan lebih memfokuskan penjelasan Ibu kepada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesuai dengan tema pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pahlawanku, maka tentunya pembelajaran Bahasa Indonesia kamu hari ini akan berkaitan dengan pahlawan. Sebelum Ibu menjelaskan pelajaran selanjutnya, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu semuanya tahu apa itu pahlawan? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pahlawan adalah orang-orang yang telah berjasa untuk menjaga keutuhan negara Indonesia pada saat negara Indonesia dijajah oleh negara lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia sudah sangat lama sekali dijajah oleh negara lain. Maka dari itu, tentunya akan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjuang demi menjaga keutuhan negara Indonesia. Apakah di sini anak-anak Ibu ada yang tahu siapa-siapa saja pahlawan yang ada di negara kita? Ya, Citra? Ya, Patimura. Patimura merupakan salah satu dari banyak pahlawan yang ada di negara kita. Nah, selain pahlawan Patimura tadi, ada juga pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Ahmad Yani, dan masih banyak lagi pahlawan lainnya yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya sangat ada kaitannya dengan yang sebelumnya Ibu sampaikan mengenai pahlawan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau anak-anak Ibu semua mengisi tabel yang ada di buku cetak kita pada halaman 125. Karena di situ tertera bahwasannya di tabel sebelah kanan menjelaskan apa saja yang anak-anak Ibu semua sudah ketahui dari pahlawan. Dan di tabel sebelah kiri anak-anak Ibu semua bisa mengisi apa saja yang anak-anak Ibu semua baru ketahui hari ini mengenai pahlawan. Kenapa Ibu memberikan latihan itu kepada anak-anak Ibu semua? Dikarenakan pembelajaran bahasa Indonesia kita ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang sebelumnya belum diketahui dan kemudian diketahui, lalu kedua informasi tersebut dapat anak Ibu bandingkan berdasarkan teks non-fiksi. Maka dari itu Ibu menyuruh anak-anak Ibu semua untuk mengerjakan terlebih dahulu tabel yang ada di halaman 125. Jika anak-anak Ibu semua nanti sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu akan kembali menjelaskan mengenai pahlawan nasional. Sekarang dikerjakan dulu ya tugasnya. Apakah anak-anak Ibu semua sudah selesai mengerjakan latihan yang Ibu berikan? Baiklah, selanjutnya sekarang Ibu akan kembali menjelaskan mengenai pahlawan nasional. Dari pahlawan nasional itu sebenarnya ada banyak sekali sikap yang dapat kita contoh. Salah satunya yang pertama yaitu sikap rela berkorban. Para pahlawan itu rela berkorban, mengorbankan dirinya, rela berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia. Dan sikap yang kedua, yang perlu kita contoh dari seorang pahlawan itu adalah ia sangat cinta kepada tanah air. Ia rela mengorbankan segala yang ia miliki, dari mulai tenaga bahkan sampai nyawanya, untuk mempertahankan dan melindungi negara Indonesia. Itulah yang menunjukkan bahwa ia benar-benar cinta kepada negaranya. Yang tadi merupakan beberapa contoh dari sikap pahlawan yang patut kita teladani. Nah, sebenarnya masih sangat banyak sekali lagi sifat dan sikap-sikap dari pahlawan yang patut kita contoh. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa yang selanjutnya, kita harus menghargai perjuangan-perjuangan dari para pahlawan kita. Karena jika tanpa pahlawan itu, kita tidak bisa ada sampai di saat seperti ini. Kita tidak bisa hidup dengan tenang, kita tidak bisa mendapatkan wilayah kekuasaan yang jelas, kita mungkin tidak bisa
untuk memperoleh informasi, dan masih banyak lainnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita dapatkan jika tidak adanya perjuangan dari pahlawan nasional kita sebelumnya untuk mempertahankan negara kita ini. Oleh karena itu, Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak Ibu semua untuk dapat menghargai segala perjuangan pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara kita ini. Untuk menghargai perjuangan para pahlawan, untuk anak-anak Ibu semua tidaklah susah. Karena dengan cara kita disiplin di saat kita melaksanakan upacara bendera, di saat kita bisa menjaga bendera merah putih dengan baik, di saat kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya sudah bisa mencerminkan sikap kita bahwa kita bisa menghargai perjuangan-perjuangan para pahlawan nasional kita. Jadi, untuk menghargai perjuangan pahlawan nasional kita itu sebenarnya kita tidak perlu untuk melakukan perang. Karena di zaman kita sekarang ini, perang itu sudah tidak ada karena wilayah kekuasaan kita sudah jelas dan ada hukumnya. Maka dari itu, anak-anak Ibu semua cukup dengan belajar dengan baik dan menjadi generasi bangsa yang dapat berguna bagi bangsa dan negara, itu sudah lebih dari cukup untuk menghargai segala perjuangan pahlawan kita yang terdahulu. Karena siapa lagi yang bisa menjaga negara kita jika bukan dari generasi bangsa yang terpelajar dan terpendidik itu sendiri seperti anak-anak Ibu semuanya. Nah, karena anak-anak Ibu semua sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, maka selanjutnya sekarang supaya anak-anak Ibu semua senang dan tidak terfokus pada pembelajaran yang membuat anak-anak Ibu mungkin tidak merasa nyaman atau tidak merasa enak, senang gitu kan. Maka selanjutnya kita akan melakukan permainan. Permainan yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Permainan yang akan kita mainkan adalah permainan bisik berantai. Maka dari itu, setiap anggota di kelas ini akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Dan kemudian kelompok itu akan sama-sama bekerja sama agar bisa memecahkan dan memenangkan permainan bisik berantai. Permainan bisik berantai tentunya akan Ibu ambil dari pelajaran kita yang telah kita pelajari. Nah, tadi kan Ibu telah menyuruh anak-anak Ibu semua untuk mengisi latihan. Yang mana di latihan itu terdapat 2 tabel. Yang tabel sebelah kanan, pengetahuan yang anak Ibu ketahui sebelumnya, dan tabel sebelah kiri, pengetahuan yang baru diketahui. Nah, berdasarkan dari 2 kata tersebut, anak Ibu dapat menyusunnya menjadi 1 buah kalimat. Yang kemudian 1 buah kalimat itu akan anak Ibu sampaikan secara berantai kepada teman-teman satu kelompok anak Ibu semua. Dan siapa yang berhasil mengucapkan dengan benar, maka dialah pemenangnya. Misalnya, dapat Ibu contohkan, di pengetahuan yang sudah anak Ibu ketahui, di tabel sebelah kanan, anak Ibu mengisi bahwasannya anak Ibu mengetahui pahlawan itu hanya Pattimura. Nah, karena penjelasan yang sudah kita pelajari tadi, maka di tabel sebelah kiri anak Ibu mengisi bahwasannya ternyata pahlawan yang anak Ibu ketahui itu bertambah. Dari cuma Pattimura menjadi Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani. Maka dari kedua kata tersebut, anak Ibu bisa menyusun menjadi 1 buah kalimat. Yang mana kalimat itu bisa berisi seperti ini. Saya mengetahui pahlawan hanya Pattimura. Tetapi ternyata masih ada banyak pahlawan lainnya yang yaitu seperti Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani. Lalu berdasarkan kalimat yang sudah disusun tadi, anak Ibu bisa menyampaikan kepada kawan yang satu kelompoknya satu kalimat tadi. Nah, jika sampai akhir dari kelompok itu temannya dapat menjawab dengan benar apa yang telah disampaikan, maka ialah pemenangnya. Dan yang tidak menang atau yang kalah atau yang salah temannya menyampaikan nanti, maka ia akan mendapat hukuman. Hukumannya anak Ibu tidak usah khawatir, karena hukumannya tidak susah-susah. Hukumannya hanya anak Ibu membacakan hasil dari yang telah dibuat di dalam tabel tersebut ke depan kelas bersama anggota kelompoknya yang kalah. Dan setiap anggota kelompok itu membacakan masing-masing latihan yang telah ia buat. Langsung saja kita mulai permainannya ya. Wah, ternyata anak-anak Ibu semua sangat senang ya bermain sambil belajar seperti ini. Mari kita beri tepuk tangannya dulu. Belajar dengan bermain seperti ini, Ibu harapkan dapat membuat anak Ibu semuanya merasa senang, merasa enjoy, merasa nyaman dengan materi-materi yang Ibu ajarkan. Sehingga Ibu harap dengan belajar sambil bermain seperti ini, materi yang Ibu ajarkan itu bisa sampai dan bisa dimengerti oleh anak-anak Ibu semuanya. Dan tentunya Ibu berharap pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membuat anak Ibu semua terkesan, sehingga tidak akan melupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya permainan kita tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya untuk dapat lebih menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang telah rela berjuang dan berkorban harta, benda maupun dirinya dan nyawanya demi mempertahankan negara kita. Maka dari itu, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa belajar dengan sungguh-sungguh, karena itulah bentuk dari kita untuk menghargai segala perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan nasional kita. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu semua di rumah dapat melihat dan membaca teks cerita-cerita mengenai pahlawan nasional dan kisah-kisah perjuangannya. Dan Ibu mohon kepada anak-anak Ibu semua untuk dapat mencari buku-buku yang lainnya ya, agar bisa dibaca di rumah.
Demikian pembelajaran kita. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan setidaknya video ini dapat menjadi referensi ketika teman-teman ingin membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah permainan untuk membuat anak didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan ingat teman-teman, memasukkan permainan di dalam suatu pembelajaran itu diharapkan agar efektif dan efisien, sehingga apa yang telah diajarkan itu bisa diserap dengan baik oleh anak didik, bukan malah dengan adanya permainan itu menjadikan suasana di kelas itu menjadi rusuh dan tidak terkendali. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa menyesuaikan permainan yang ada dengan kondisi anak didik di kelas agar permainan yang kita gunakan itu bisa efektif dan efisien sehingga pelajaran yang diajarkan pun dapat dimengerti oleh anak didik. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton.